Nah, pertanyaannya, mengapa di negara kita belum ada tanda-tanda pulih? GB Empowering Entrepreneur Talk. Di video yang saya rilis pada tanggal 29 Mei tahun 2020 yang lalu, pada waktu itu saya mengatakan bahwa kita akan tetap hidup berdampingan dengan COVID-19, dan itu memang benar adanya. Memang pada saat ini COVID-19 masih amat sangat ganas, tetapi nantinya setelah sekitar 70% populasi mendapat vaksinasi, maka situasi pasti akan menjadi lebih baik. Apalagi jika nantinya sudah ditemukan obat, maka situasi akan menjadi seperti pada saat ini kita hidup berdampingan dengan virus influenza atau flu, yaitu sudah tidak lagi membawa satu akibat kematian bagi manusia. COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian dan telah merenggut lebih dari 3,98 juta manusia di seluruh dunia. Dan spesifik buat kita di Indonesia, ternyata sudah lebih dari 61.000 jiwa yang menjadi korban keganasan COVID-19 ini. Di tengah situasi yang kita sedang hadapi di Indonesia pada saat ini, ternyata saya mendapati ada beberapa negara yang telah lebih dahulu berhasil melawan virus ganas tersebut, dan mereka sudah kembali hidup pada kehidupan normalnya. Marilah kita bersama-sama melihatnya. Lihat saja pertandingan sepak bola Euro 2020 yang diselenggarakan di beberapa negara Eropa, ternyata selalu saja dipenuhi dengan ribuan penonton. Terakhir baru saja kita saksikan pertandingan antara Italia melawan Spain, dan kemudian Inggris melawan Denmark di Wembley Stadium London, dan ternyata ditonton oleh 60.000 penggila bola. Jadi penuh tanpa ada jaga jarak, dan tentu mereka sudah jarang sekali yang menggunakan masker. Situasi yang lain dapat kita lihat pada balap mobil Formula 1 atau F1 yang diselenggarakan di berbagai negara, dan selalu saja begitu banyak orang yang menonton langsung di dalam sirkuit, dan sekarang ini mereka sudah diizinkan tidak memakai masker pula. Amerika juga sudah kembali masuk ke kehidupan pada normalnya. Presiden Joe Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa Amerika akan segera mengakhiri pembatasan-pembatasan dan kembali hidup normal, dan bagi yang sudah disuntik 2 kali, maka mereka sudah tidak lagi wajib menggunakan masker. Bahkan saya juga cukup kaget pada saat mendarat di Los Angeles International Airport. Ternyata tidak pernah ada cek suhu tubuh ataupun pemeriksaan-pemeriksaan berkenaan dengan COVID-19. Disneyland sudah beroperasi kembali. Shopping mall sudah normal. Coffee shop, resto, cafe sudah dipenuhi pengunjung kembali. Dan yang aneh adalah hotel-hotel sudah mulai penuh. Dan bahkan ada beberapa hotel yang sudah 100% fully occupied. Saya cukup kaget pada saat suatu ketika saya membooking suatu hotel dan ternyata mereka menolaknya. Artinya mereka sudah fully occupied. Di Inggris, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga mengatakan bahwa Inggris akan segera mengakhiri segala pembatasan-pembatasan dan akan kembali hidup normal tanpa jaga jarak, tanpa menggunakan masker nanti mulai tanggal 19 Juli tahun 2021 ini. Bahkan di Wuhan, China, yang dispekulasikan sebagai awal penyebaran virus ganas ini,
Mereka sudah kembali normal dan hidup tanpa jaga jarak, tanpa menggunakan masker. Nah, semua kenyataan baik yang saya lihat tentunya telah memberikan harapan baru bagi kita semua di Indonesia. Walaupun pada saat saya merekod video ini, kita semua justru sedang berada di puncak kengerian pandemi COVID-19. Rumah sakit penuh, bahkan ada banyak rumah sakit yang mereka mendirikan tenda darurat karena daya tampungnya sudah nggak memungkinkan kembali. Oleh karena itu, secara pribadi, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah sudah amat sangat tepat dengan mengeluarkan peraturan PPKM, yaitu mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli nanti. Nah, pertanyaannya, mengapa di negara kita belum ada tanda-tanda pulih? Hal ini tentunya disebabkan begitu banyak faktor, dan pada saat ini saya hanya akan menggarisbawahi beberapa faktor saja yang relevan dengan situasi, kondisi di negara kita. Yang pertama, vaksinasi di Indonesia pada saat ini baru mencapai 11,8%, yaitu yang sekali vaksin, dan 5,2% yang sudah 2 kali vaksin. Sementara di Amerika pada saat ini sudah mencapai 67,1% dari 331 juta jiwa penduduknya. Serta di Inggris telah mencapai 65,2% dari populasinya. Oleh karena itu, herd immunity sudah dapat mereka capai. Hal kedua adalah kedisiplinan sebagian masyarakat yang sangat rendah terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk diantaranya harus stay at home atau tetap tinggal di rumah, menggunakan masker saat di luar rumah, dan hal yang ketiga atau yang terakhir adalah telah muncul beberapa varian baru, termasuk diantaranya varian Delta dan varian Lambda, dan kedua varian ini amat sangat ganas. Bahkan saking ganasnya, banyak kasus yang hanya diderita 2 hari dan kemudian meninggal dunia. Kita mendengar yang menjadi korban sudah rasanya semakin dekat terhadap telinga kita. Sebelumnya kita mendengar orang yang kena COVID-19 atau bahkan meninggal dunia itu melalui berita, termasuk di sosmed. Tetapi sekarang ini sudah semakin dekat. Bahkan teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, termasuk diantaranya adalah anggota keluarga kita, juga sudah banyak yang kena COVID-19 ini. Amat sangat mengerikan tentunya. Pada saat ini kita sama-sama berada di puncak pandemi, dan oleh karena itu melalui media YouTube ini saya ingin mengajak semua yang menontonnya, marilah kiranya patuhi, dan sekali lagi patuhi semua pengetatan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan berbantah-bantah pada saat-saat seperti inilah. Karena ini adalah kepentingan kita semua. Tentunya kita semua sudah rindu dan ingin sekali melihat negara kita perekonomiannya kembali bangkit. Dan juga kita bisa kembali hidup pada biasa normalnya. Di mana kita bisa pergi ke kantor, bisa kembali bersalam-salaman, kita sudah tidak perlu menggunakan masker lagi. Dan juga kita bisa ngopi-ngopi kembali bebas bersama teman-teman di coffee shop. Sementara ini kan kita semuanya hanya ngopi di rumah, seperti yang saya lakukan pada hari ini juga. Hari ini saya minum certified organic coffee Robusta dari Lampung. Enak sekali. Dan bagi saya sebagai pengajar, tentu sudah amat sangat kangen berdiri langsung di depan audiens, bukan seperti sekarang ini via virtual. Hal kedua adalah segera
beri diri Anda divaksin. Jauhkan dari segala macam berita-berita yang belum jelas, yang katanya vaksin mengandung unsur haram lah, yang katanya vaksin ada chip yang ditanam di dalamnya, atau ada unsur yang dapat merubah genetika manusia. Lupakan itu semua, karena hal ini akan merugikan Anda sendiri. Sekali lagi, segera divaksin, dan harus 2 kali. Karena dengan kita divaksin 2 kali, maka efikasinya akan meningkat persis seperti desain dari vaksin tersebut, yaitu efektivitas kita untuk melawan virus itu menjadi sangat optimum. Jadi 2 kali. Kan pada saat ini pemerintah sudah begitu membuka luas, kita bisa melakukan vaksinasi dimanapun tanpa ada pembatasan tempat tinggal sesuai KTP. Yang terakhir adalah jaga imun tubuh kita semuanya dengan cara kita makan lebih banyak protein, istirahat yang cukup, usahakan olahraga ringan di dalam rumah, ataupun lebih baik di luar rumah, kita jalan di komplek atau lari di komplek di mana kita tinggal, dan juga berjemur, serta sedapat mungkin hindarkan stres. Karena stres itulah yang akan menurunkan imun tubuh kita. Sehingga jauhkan dari membaca berita-berita hoax yang menakutkan dan stres pada akhirnya. Dan ingat, imun tubuh itulah yang dapat melawan virus ganas ini. Pada saat ini, bukan waktunya lagi untuk kita mencari-cari kesalahan. Biarkan pemerintah bekerja, dan kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bahu-membahu mensupport semua kebijakan pemerintah. Dalam hal ini tidak perlu berpikir atau bertindak yang muluk-muluk. Hanya dengan kita stay at home atau tinggal di rumah saja, maka kita sudah berkontribusi besar untuk memutus rantai pandemi. Bagi sahabat-sahabat yang harus tetap bekerja di sektor-sektor kritikal, dokter tentunya, nakes, farmasi, logistik, dan sektor-sektor yang lain yang kritikal, kami sangat-sangat menghargai perjuangan Anda semuanya. Demikianlah saya, Gandhi Budiman dari GB Empowering.